Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita mulai untuk bab 2 ya. Di sini adalah hukum filsafat. Karena bab 2 ini panjang, maka akan saya bagi beberapa section gitu ya. Untuk bab 2 ini hukum filsafat ya. Yang kita bahas di sini adalah hukum filsafat sendiri, hukum Ampere, kerapatan blok magnet, dan hukum Gauss, induktansi, dan soal-soal dan penyelesaian. Ya. Hukum filsafat, di sini dia menemukan asal mulanya adalah apabila jarum kompas diletakkan di samping kawat berarus, maka jarum kompas itu tidak akan menunjukkan ke arah utara selatan lagi, maka dia akan mengarahkan kemana medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat tersebut. Maka hasil itu oleh filsafat dia mendapatkan intensitas medannya. Berarti intensitas medan yang dihasilkan itu adalah sesuai dengan kaidah tangan kanan ya. Apabila di sini adalah suatu kawat ya, digambarkan seperti gambar 21, misalnya ke arah kanan, jari-jari kanan Anda ya ke kanan gini ya, maka untuk yang ke bawah jari-jari ini adalah sebagai arah medannya, maka dia akan menembus daripada bidang laptop ini yang bawah, yang atas ke arah kita gitu ya. Jadi berputar begini. Jadi kalau arusnya adalah ke depan, berarti jari-jari ini putar gini. Ini adalah medannya ya. Maka untuk yang bawah P aksen, DH-nya itu adalah masuk. Untuk yang di atas kawat itu adalah ke arah kita gitu ya. Maka intensitas medan oleh filsafat dan oleh filsafat maka didapatkan diferensial daripada medannya di titik P dan P aksen ya. Dengan jarak yang sama, maka DH di sini adalah I per 4Pi DL cross R, di situ adalah pakai topi, itu adalah vektor satuannya daripada R yang di bawah, yang kita kuadratkan itu. Satuannya adalah ampere per meter. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan persamaan 21 ini adalah sesuai dengan hukum Coulomb, di mana yang beda hanya perkalian cross-nya atau perkalian silangnya. Ya. Jadi konduktor yang dialiri arus tadi pada gambar 21 kita dapatkan H secara integral gitu ya, kita integralkan. Totalnya ya disebabkan oleh sepanjang arus tadi adalah sama dengan I per 4Pi, di mana panjangnya kita anggap panjang L, dL cross. Oke, sambil masukkan teman-teman. Maka integral M dL cross R, maka topi itu vektor satuan per R kuadrat ya. Ini adalah secara integralnya. Maka distribusi untuk luasan ya, kita tahu bahwa arus mengalir juga di kawat, juga di luasan atau bidang, juga di volume. Maka kita akan memperoleh untuk yang persamaan 2, 3, di situ adalah
sama dengan 1/4 pi integral S. S adalah luasan, ya. Maka integral S-nya di J S itu adalah kerapatan, cross AR adalah vektor satuannya per R kuadrat ds. Juga untuk volume juga gitu, cuma mengganti JV, ya. Nah, di mana IDL sama dengan JSDS sama dengan JVDV itu adalah suatu luasan atau suatu garis atau volume, ya. J yang satu arus, yang satu kerapatan di dalam bidang, yang satu kerapatan di dalam volume. Ini adalah gambar untuk volume, ya. Distribusi kerapatan arus volume dan distribusi arus permukaan. Contoh, sebuah konduktor linear dengan panjang L, ya, dan membawa arus E diletakkan di sepanjang sumbu Z. Berarti arahnya kita anggap Z adalah ke atas, maka dia adalah merambat ke atas, ya. Tentukan kerapan fluk medan H pada titik P, ya, di sampingnya dengan jari-jari adalah R. Misalnya dia adalah di bidang X, Y, ya. Maka kalau kita gambarkan seperti ini, dia merambat ke arah Z, ke atas, gitu. Bidangnya itu adalah bidang X, Y, di mana pada posisi ini R kecil itu adalah di bidang XY pada posisi Z-nya sama dengan 0. Berarti panjangnya yang di bawah itu adalah min setengah L, yang atas adalah setengah L, kan gitu. Kita mengukur di bidang XY, di situ adalah di titik P, karena arahnya ke atas, kita seperti Bu jari gini, yang sebelah kanan itu adalah masuk, sebelah kiri daripada kawat itu adalah ke arah kita, gitu, ya. Jadi kalau kita integralkan di sini sesuai dengan rumus, ya, maka kita harus tahu komponen-komponen R-nya ini. Ya. Komponen vektor R, ya, itu terdiri dari R kecil, ya, ke P ini, dan dari titik 0 Z ini ke bawah adalah min. Jadi ini adalah di Z, ini adalah R. Maka bisa kita dapatkan vektor satuannya. R di situ adalah ke arah R positif, min ke arah Z negatif, karena dari titik 0 adalah ke bawah adalah Z, ya. Maka kita dapatkan di situ harga, ya, harga vektornya, ya, vektor R di situ adalah ke arah R min ke arah Z di situ adalah min Z, ya, besarnya Z. Maka vektor satuan R itu sendiri adalah vektor R dibagi dengan besaran daripada panjang daripada vektornya, yaitu akar R kuadrat plus Z kuadrat. Maka persamaan DL cross R bisa kita dapatkan di situ. Ingat, ya, perkalian cross bisa kita lakukan apabila komponen arah arusnya atau arah dari vektornya itu beda. Misalnya Z dengan R itu adalah hasilnya P, dan Z dengan min Z itu adalah 0. Maka hasilnya di sini adalah ke arah P R dz per akar R kuadrat plus Z kuadrat. Di mana di dalam koordinat di sini adalah perkalian cross Z cross R sama dengan P, ya. Kita mengulang di sini dalam koordinat siku-siku, ya. Ini adalah penting dalam hal Anda seorang telekomunikasi, maka apabila ada arus mengalir di dalam suatu kawat atau bidang, maka arah daripada medannya harus tahu, karena
semakin tinggi frekuensi yang digunakan, maka membahayakan pada konsumennya atau kita sendiri gitu ya. Jadi perkalian dot untuk koordinat kartesian atau situ-situ di sini x dot x, y dot y, z dot z 1. Nah, intinya kalau perkalian dot itu harus komponen vektornya sama. Kalau nggak sama berarti seperti x dot y, y dot z, z dot x sama dengan 0. Ya. Juga perkalian close juga harus tidak sama, x dengan y dengan z, z dengan x ya. Juga untuk koordinat silinder ya harus sama, itu beratus. Perkalian dot harus sama komponen vektornya, kalau nggak sama 0. Nah kita tahu bahwa di dalam koordinat silinder kalau silindernya ke arah ke z berarti RPZ ya. Jadi silinder itu bisa kita arahkan ke arah sumbu Z, ke arah sumbu Y, bisa ke arah sumbu X kan gitu ya. Kalau ini adalah misalnya sumbu Z itu adalah ke atas, maka vektornya adalah kan RPZ ya. Ya. Jadi kalau kita robohkan ke arah Y berarti vektornya adalah YP RPJ kan gitu. Ke arah depan kita berarti RPX kan. Juga ke dalam koordinat bola ya. Jadi ini harus Anda mengerti untuk koordinat suatu medannya sehingga kita dapatkan arah medannya itu ke arah mana. Ya, dalam review untuk mata kuliah yang listrik magnet atau elektromagnetika 1 ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita sekarang siap bahwa untuk mengintegrasikan dengan batasan di sini adalah dari tadi kita kan yang di bawah itu adalah min setengah L dan yang di Z yang atas adalah L per 2 ya. Maka kita masukkan ya persamaan H sama dengan I per 4Pi dengan batasan L ya, DL per DL cross R vektor satuannya vektor ya per R kuadrat. Kita tahu bahwa arah dari medan itu kan mutar, maka arahnya adalah ke arah Pi, maka kita tahu bahwa DL itu sendiri adalah panjangnya adalah R dz. Maka bisa kita ganti dengan ke arah Pi per 2 Pi per 4Pi terus kali R integral batasan min L per 2 si temanmu ini dz per R2 R kuadrat plus Z kuadrat pangkat di sini adalah 3 per 2 sehingga dengan rumus integral kita dapatkan di sini adalah ke arah Pi IL per 2 Pi R akar 4 R kuadrat plus L kuadrat, satuannya ampere per meter. Coba ini Anda pecahkan, Anda kan sudah mendapatkan matematik tentang integral, jadi apakah benar ini ya? Ini adalah kalau kita memecahkan di sini adalah dengan batasan min setengah L dan plus setengah L ya. Kita tahu bahwa medan itu membentuk lingkaran konsentrik seperti dalam kawat ini. Kalau arahnya ke atas, maka medannya adalah berputar seperti itu. Ya. Ini adalah sebagai ilustrasi untuk gambaran yang jelas, gitu ya. Sekarang kalau kita memecahkan ya, dengan cara lain, misalnya gambar A di situ adalah medan DH
pada titik P karena kenaikan arus elemen daripada DL. Kita mengukurnya dari DL ya. Yang B kita menggunakan sudut yang bawah itu adalah dari kawatnya itu ke titik, itu adalah sudut theta 1 ya. Terus yang theta 2 itu dari arah Z itu kita tarik ke vektor ke arah R2. Jadi yang satu adalah ke arah vektor R1, yang satu dari Z ke arah vektor R2 ya. Jadi itu yang harus Anda ingat-ingat, bahwa kalau itu panjangnya tak terhingga, yang bawah itu panjang sekali, yang atas juga panjang sekali, berarti theta 1 adalah 0, theta 2 adalah 180 kan gitu. Dan di tengah-tengah di R itu adalah 90. Itu yang harus Anda ingat-ingat ya. Maka dari penyelesaian tadi ya, dari itu kita dapatkan di sini dari gambar tadi, kita tahu bahwa elemen DL itu adalah vektornya ke arah Z dz, dan perkalian DL cross R, vektor satuan R, di mana DL-nya itu adalah dz ke Z, Z cross R itu adalah ke arah Z R, hasilnya P cross itu sendiri hasilnya sin theta ya. Harus Anda ingat di dalam suatu perkalian cross yang di bab 1, cross itu bisa kita ganti dengan sin theta. dz-nya kita tambahkan di situ adalah ke arah P sin theta dz, di mana P adalah arah asimut dan theta adalah sudut antara DL dan R. Sehingga dengan menggunakan persamaan tadi dua yang tadi adalah H sama dengan I per 4P dengan batasan Z di situ adalah min setengah Z dan plus setengah Z, setengah L, ya, min setengah L per, di situ atasnya adalah L per 2 atau setengah L. Maka yang di sebelah kanannya adalah juga ke arah P, I per 4P dengan batasan min setengah L, atasnya setengah L. Di L cross R tadi kita ganti sin theta per R kuadrat dz. Maka bisa kita dapatkan di sini integral ini bisa kita dapatkan apabila di sini adalah komponennya sama dengan batasan Z tadi kita rubah menjadi suatu persamaan sudut theta. Nah di Z kita rubah menjadi suatu komponen theta. Maka bisa kita dapatkan R sendiri panjangnya R kecil kosekan theta, Z sama dengan min R kotangan theta, dz sama dengan R kali di situ cos secant kuadrat theta d theta. Maka komponen-komponen ini kita masukkan dengan sin theta per R kuadrat, ini kita dapatkan di situ adalah integral H ya. Kita dapatkan bahwa H di sini adalah ke arah P I per 4 PR cos theta 1 min cos theta 2. Jadi dengan cara ini Anda juga bisa ya, apabila panjang kawatnya dengan panjang tertentu dengan sudut-sudut yang dari gambar ini bisa Anda lihat gitu loh. Dari ini theta 1 yang dibentuk dari kawat Z, ini adalah theta 1-nya. Theta 2 dari ujung Z ini ke vektor R2 ya. Itu yang harus Anda ingat-ingat ya. Selanjutnya untuk theta 1 dan theta 2 di mana Z adalah min setengah L dan Z setengah L, maka kita dapatkan cos theta 1 di situ adalah L per 2 per besaran daripada vektor tadi di sini adalah akar R kuadrat plus L per 2 kuadrat. Ya.
Karena besaran cos theta 2 dan cos theta 1 adalah sama, hanya beda tanda gitu ya. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa dengan rumus ini, rumus PI per 4 PR cos theta 1 min cos theta 2 itu sama dengan yang di atas tadi, H karena PIL per 2 PR akar, terus itu kali akar 4 R kuadrat plus L kuadrat ya. Jika medan magnet B adalah sama dengan mu H, mu 0H, maka B ke arah B tinggal mengalihkan dengan mu 0 ya. Jadi ke arah B mu 0 IL per 2 PR kali di situ adalah 4 R kuadrat ya, akar 4 R kuadrat plus L ya. Sekarang untuk kawat yang panjang tak berhingga atau panjangnya panjang sekali dibandingkan dengan kita mengukur medannya. Misalnya panjangnya adalah 100 meter L-nya, tapi Anda dengan jarak kawat itu hanya Anda mengukur medannya sejauh misalnya 2 cm gitu ya, atau 4 cm, 5 cm, atau 10 cm. Maka dibandingkan dengan panjang L itu adalah kecil sekali R-nya ya, karena kita tahu bahwa semakin panjang maka dia seolah-olah adalah menyempit kan gitu, sehingga B bisa kita dapatkan untuk kawat yang panjang, kita anggap panjangnya tak terhingga, sehingga B adalah sama dengan di sini ke arah B mu 0 kali I per 2 PR. Contoh misalnya, sebuah loop melingkar dengan radius A, membawa arus sebesar I, tentukan medan H pada suatu titik pada sumbu loop. Misalnya seperti gambar ini, suatu lingkaran. Ya. Maka kalau Anda pegang kawat di L yang sebelah, ya di titik kawat di L, yang seberangan kan DL aksen. Maka pada titik P di mana Z-nya adalah setinggi P-nya setinggi Z ya. Maka kalau DL itu Anda pegang, maka arah vektornya ke arah DH ya. Kalau Anda dari DL aksen, maka Anda putar gini, maka di situ adalah DH aksen. Nah, sekarang DH aksen dan DH Anda ureh. Aduh, udah habis. Maka DH itu akan terdiri ke arah R, di situ DHR, ke arah Z, DHZ. Yang DH aksen itu yang ke arah radial, di situ DH aksen R dan DH aksen Z. Maka ke arah yang berlawanan, ke arah R, yang satu ke arah berseberangan ya, maka DHR aksen dan DHR itu adalah saling mengcancel ya, saling mengurangi, sehingga yang ada adalah ke arah Z. Maka besarnya DH itu adalah 2 kalinya ya, dari DH yang disebabkan oleh DH Z dan DHZ aksen ya. Maka kalau kita mencarinya, maka kalau ini Anda jumlahkan tinggal separuhnya ya. Sekarang kita menggunakan suatu persamaan matematis. Vektor daripada R itu adalah ke arah Z, vektor daripada ini ya, R ya, R itu adalah dari titik 0 ini adalah Z-nya positif. Kita tahu bahwa Z positif ini adalah penjumlahan dari A plus R, vektor A ke R. Maka di sini Anda dapatkan ya, R di sini adalah ke arah Z min vektor ke arah min
AR ke AR. Sehingga vektor R bisa kita dapatkan vektor R dibagi besarannya. Maka bisa kita dapatkan dl cross R vektor, ya. Kita dapatkan di situ adalah dengan memasukkan kita tahu bahwa dl di situ adalah ke arah P, A dP cross vektor satuan daripada R, kita dapatkan ke arah besarnya A dP A ke arah Z plus R ke arah besar Z ke arah R per akar di sini adalah R kuadrat plus Z kuadrat. Sehingga Anda dapatkan DH di situ adalah IA per 4PR kuadrat A ke arah Z plus Z ke arah R plus di sini per akar A kuadrat plus Z kuadrat dP. Ya. Maka kita tahu bahwa dalam perkalian cross tadi kita dapatkan harga-harga perkalian. Kalau tidak urut seperti G cross min R, ya. Nah, berarti R kan RP Z. Nah, berarti kalau PR berarti R-nya harus min sehingga hasilnya Z. Nah, itu dan seterusnya. Sehingga akan kita dapatkan, kita tahu bahwa tadi komponen ke arah R adalah saling menghilangkan, sehingga kita dapatkan di sini adalah integral dengan batasan 0 sampai P-nya sampai 2P, kita dapatkan di sini adalah H ke arah Z I A kuadrat per 2 kali dalam kurung A kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2. Ya. Nah, untuk kasus di sini khusus ya, pada Z pada 0 berarti di dasar gambar ini, di titik pusat ini, ya Z-nya 0, maka akan kita dapatkan harganya di sini adalah ke arah ZI per 2A ampere meter. Terus Z adalah sangat besar sekali dibandingnya jari-jari A, maka H di sini adalah ke arah ZI A kuadrat per 2 harga mutlak dengan suatu besaran pangkat 3 ampere per meter. Nah, ini adalah rumus 2.14 merupakan dasar suatu pengukuran medan pada jarak yang jauh gitu. Nanti ini adalah berhubungan dengan antena nantinya ya. Dasarnya dari sini ya. Contoh 1, sebuah semikonduktor linear tak terhingga terbentang dari Z0 sampai Z tak terhingga sepanjang sumbu Z. Jika arus di konduktor mengalir ke arah Z positif, tentukan H. Ya. Pada jarak R, di situ koordinat kartesian, koordinat radial. Nah, kalau Anda perhatikan di sini seperti gambar tadi, gambar yang kawat lurus, maka di sini Z-nya adalah sama dengan 0 dan Z-nya adalah sampai tak terhingga. Dari Z sama dengan 0 berarti dia posisinya dari batasan 90 sampai 180 kan gitu atasnya. Kalau Anda perhatikan gambar yang tadi, nah ini berarti kalau gambar ini yang bawah ini kan minta terhingga pada batasan R ini adalah 90, terus ke arah Z ke atas adalah 180 ya, tetanya ya. Sehingga bisa kita dapatkan ya. Soal nomor 1 ini integral yang tadi adalah H sama dengan ke arah Pi I per 4 PR kali di sini cos theta 1 min cos theta 2. Setelah Anda masukkan cos di mana theta 90, cos 90 berapa? Halo, woi tidur. 1, Pak. Yang bener loh. 0, Pak. Nah, iya, 0, Pak. Iya, salah.
Jadi sekarang cos 90 nol, terus cos theta 2 180. Min Wih, 1, Pak. ya min 1. Kalau min 1 kali n berarti plus kan. Jadi maka besarnya di sini adalah H ke arah pi I per 4 pi R. Ya. Nah, daripada Anda menggunakan rumus yang tadi dengan yang ini, Anda akan mengalami kesulitan. Dengan cos gitu kan enak, dengan panjangnya agak miring kan tinggal besarannya berapa kan gitu aja ya. Sekarang untuk sebuah kawat yang membawa arus 4 ampere, ya di sini adalah loop melingkar ya. Jika medan magnet di pusat lingkaran itu adalah sudah ditentukan 20 ampere per meter, berapa jari-jari loop jika loop memiliki A hanya 1 lilitan dan B 10 lilitan. Nah, berarti di sini Anda menggunakan rumus tadi dengan rumus ini ya 213 ya. Apabila L-nya atau lilitannya itu adalah 1, berarti N I per 2A, N-nya 1, I per 2A, maka karena hanya sudah tahu, I-nya sudah tahu, maka A bisa kita dapatkan gitu. Ya. Sekarang untuk yang B hanya tahu N-nya 10, N kali I, maka A bisa kita dapatkan. Sehingga kita dapatkan untuk A, poin A di situ jari-jarinya adalah 10 cm. Untuk B di sini adalah jari-jarinya 1 meter untuk N lilitan. Ini adalah tugas Anda, saya kira satu aja. Nah, ini so Mbak Aziza baru masuk. Nah, ini kira tinggal ini 26. Kurang 2, sopo kira. Nah, kurang 2, sopo. Yang belum, ayo. Oke, ada pertanyaan? Kok 27 ya? Mana ini? Ini kan dilihat